Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul 'Allamah Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i fi kitabih Kashifatis Saja fi Syarhi Safinatin Najah. Nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fid dharain amin. Warabi'u adapun yang keempat dari mustahiknya zakat yaitu mu'allafah adalah mu'allafah atau mu'allaf yang dilembutkan hatinya. In qasamal imamu apabila imam membagikannya atau imam memporsikannya. Wahum arba'ah dan yang namanya mu'alaf ini terbagi menjadi 4 macam. 1. Man aslama walakinnahu dha'ifu yakinin. Orang yang masuk Islam akan tetapi dha'ifu yakinin, akan tetapi ternyata dia itu keyakinannya lemah, imannya lemah. Wahwal iman, imannya lemah. Atau ini yang kedua, qawiyuhu walakin lahu syarafun fi qaumihi. Keimanannya kuat akan tetapi dia memiliki keutamaan, memiliki kedudukan fi qaumihi, di kaumnya. Orang terpandang lah gitu. Yutawaqqa'u bi'ta'ihi islamu ghairihi minal kuffar. Yang dapat diharapkan dengan memberikan zakat kepadanya islamu ghairihi, maka nanti berharapnya ya yang lain juga masuk Islam gitu, minal kuffar, dari orang-orang kafir. Itu yang kedua. Yang pertama kan tadi orang masuk Islam imannya lemah. Yang kedua orang imannya kuat tapi terpandang gitu. Kemudian yang ketiga, mu'alaf itu auman yakfina syarra man yalihi minal kuffar. Yang ketiga adalah orang yang dapat membela, yakfina di sini maknanya membela kita dari syarra, keburukan, man yalihi minal kuffar, dari orang-orang kafir. Nah, jadi ada orang masuk Islam dan orang masuk Islam ini bisa membantu kita untuk menjaga kita dari keburukan-keburukan orang kafir. Itu bagi orang yang ketiga. Yang keempat, wa man yakfina syarra mani'iz zakah. Yang keempat ada orang yang dapat membela kita, melindungi kita dari keburukan orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat. Itu ada 4 ya. Misal kita mau narikin zakat, itu banyak orang-orang yang menolak ditarikin zakat. Nah, ternyata ada seorang mu'alaf ini pemberani. Nah, ternyata mu'alaf ini pemberani dan dia bisa menghilangkan gangguan dari orang-orang yang menolak membayar zakat tersebut. Nah, itu termasuk mu'alaf, orang yang masuk Islam yang boleh mendapatkan bagian zakat. Fahadhanil kismanil akhirani, dan dua bagian yang terakhir ini innama yu'tayani idza kana itahuma ahwana alaina min tajhizi jaishin naba'athuhu lil kufari aw mani zakah. Bagian yang kedua yang terakhir tadi, dua macam mu'alaf yang terakhir, yakni mu'alaf yang dapat membela kita dari orang-orang kafir dan mu'alaf yang dapat membela kita atau melindungi kita dari orang-orang yang menolak zakat. Innama toyani, keduanya diberikan zakat idza kana itohuma, apabila pemberian untuk keduanya itu ahwana alaina, itu lebih ringan, alaina bagi kita, minta hizi jaisin, dibandingkan mempersiapkan jaisin,
pasukan naba'athuhu likufarin yang kita utus untuk orang-orang kafir atau mani zakah atau orang-orang yang menolak membayar zakat. Jadi kalau misalkan ada dua pilihan ikhwah. Misal gampangnya begini. Ada satu RT itu menolak membayar zakat. Satu RT. Nah, kita mau ngambil zakat ke satu RT ini nggak bisa. Karena marah-marah nih satu RT ini. Akhirnya apa? Ada orang mu'alaf yang bisa ngambil zakat ke mereka gitu. Bisa melindungi kita. Ayo, saya temenin. Ternyata mu'alaf ini berani. Itu pilihan pertama. Ada juga pilihan lain. Kita bisa nyuruh orang muslim juga gitu ya. Dibayar, kita bisa nyuruh orang muslim juga. Nah, kalau dibandingkan gitu, ternyata lebih gampang, lebih murah, lebih mudah kita dengan orang mu'alaf tadi dibanding kita nyuruh sesama muslim yang udah muslim dari lahir gitu ya buat ngambil zakat di satu RT itu lebih lebih dengan syarat lebih ringan tadi, maka si mu'alaf yang dua terakhir itu boleh mendapatkan zakat. Tapi kalau misalkan ada orang yang bersedia dari karangan umat muslim gitu, ya udah umat muslim yang benar-benar saja dulu, dalam artian yang muslim dari lahir. Jadi ada dua pilihan. Di satu RT itu kita bisa minta tolong ke si mu'alaf atau ke orang-orang seperti kita gitu ya. Ya ini para muslim. Ada dua pilihan. Kalau ternyata kita menggunakan orang mu'alaf ini itu lebih ringan, nggak ribet, nggak perlu dibayar, nggak perlu apa gitu, lebih ringan, maka si mu'alaf ini bisa mendapatkan zakat. Tapi kalau misalkan kita bisa mengerjakan, mempekerjakan umat-umat muslim buat ngambil zakat di sana, gitu, buat ngingetin, ya berarti nggak usah kita eh, mengajak mu'alaf itu untuk mengambil zakat. Seperti itu. Dan dia nanti juga enggak kebagian. Amal kismanil awwalani, adapun dua bagian awal, orang yang imannya lemah atau orang yang imannya kuat tapi dia terpandang, fala yustaratu fi madzalika, maka tidak disyaratkan pemberian zakat kepada keduanya. Jadi langsung aja kasih. Tapi untuk dua bagian terakhir itu tadi bersyarat. Wal khamisu, yang kelima dari mustahik itu adalah riqab. Baik, ada yang bertanya? Ada yang ditanyakan ya, Ikhwah? Yang kelima adalah ar-riqab, adalah budak. Wahum mukatabun. Mukatibun, wahum mukatibun, mukatib. Atau kalau di lain itu mukatab ya. Ya ini budak yang pembebasannya itu, merdekanya itu dengan duit dia sendiri gitu. Dia membayar dirinya sendiri. Budak mukatab. Li'anna ghairahum minal ariqai la yamlikuna dzalika. Karena selain mereka, ini budak-budak mukatab itu, dari budak-budak lainnya, la yamlikuna dzalika, tidak berhak menerima zakat, tidak memiliki hak. Allah. Idza kanu li ghairil muzakki walau linahwi kafirin wa hashimiyin wa mutallibiyin. Apabila keadaan para budak mukatab itu
li ghairil muzaki, bukan milik penunai zakat, walau linahwi kafirin, walaupun seumpama dimiliki orang kafir, wa Hasyimiyin, dan orang yang bernasab kepada Hasyimi, Bani Hashim, dan orang yang bernasab ke Mutallibi, bernasab ke Bani Mutallib. Fayu tauna ma yu'inuhum alal itqi in lam yakun ma'ahum ma yafi binujumihim walau bi ghairi izni sayyidihim. Maka para budak mukatab yang bukan milik penunai zakat gitu, tauna itu diberikan bagian zakat ma yu'inuhum yang dapat membantu mereka alal itqi untuk memerdekakan diri mereka. In lam yakum ma'um, jika tidak ada bersama mereka ma yafi binujumihim, sesuatu yang dapat melunasi bayaran mereka gitu ya, cicilan mereka, walau bighairi izni sayyidihim, meskipun tanpa seizin tuannya mereka, tanpa seizin tuan mereka. Budak mukatab sekarang udah enggak ada ya, Pak ya. Para budak sekarang sudah tidak ada. Zaman dulu udah kayak jual beli barang aja. Wa yushtaratu kaunul kitabati sahihatan, dan disyaratkan akadnya gitu ya. Kaunul kitabati, yakni akad kitabahnya, perjanjian bebasnya itu disyaratkan sahihatan, itu sah, bi an lam tastau bi an tastaufiya syurutaha wa arkanaha, dengan sekiranya terpenuhi syurutoha, syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Adapun rukunnya fa'arkanuha arba'atun, itu ada 4. Yang pertama ahaduha roqiqun, yang pertama adalah status si budak. Wasyuratu fi ikhtiyarun wa adamu siba wa jununin wa an la yata'allaqa bihi haqqun lazimun kal marhuni. Dan yang pertama statusnya budak. Dan disyaratkan pada status budak itu ikhtiyarun, yakni sukarela tanpa adanya paksaan. Wa ada musiban, tidak berusia kanak-kanak, wa jununin, tidak juga dalam keadaan gila. Wa an la yata'alaqa bi haqqun lazimun kal marhuni, dan tidak terkait dengan budak itu sesuatu hak yang lain. Sesuatu hak lain yang lazim, yang sudah ditetapkan. Kal marhuni, seperti digadaikan. Nah, kalau digadaikan milik orang lain. Wasaniha, syarat yang kedua, sigotun, itu ada sigohnya. Wasyurita fi'a, dan disyaratkan di dalam sigoh tersebut, lafdun, adalah satu lafaz, yush'iru bil kitabati ijaban. Disyaratkan dalam sigot itu berupa ucapan yang memberitahukan tentang tadi kitabah, tentang akad kitabah. Ijaban, sebagai penyerahan. Di sini diberi contoh, kakak tabetuka. Seperti aku mengadakan akad kitabah denganmu. Atau au anta mukatabun, kamu sebagai mukatab, ala dinaraini, atas 2 dinar, yang takti bihima fi syahraini, yang engkau datangkan dengan 2 dinar tersebut, fi syahraini, dalam 2 bulan. Fa in addaitahuma, maka apabila engkau menunaikannya ilayya, kepadaku, fa anta hurrun, maka engkau itu merdeka. Itu harus ada sigoh dulu, ikhwan. Wa qabulan, dan juga ada penerimaan. Taqabiltu bidzalik, aku terima hal tersebut.
Jadi ketika nanti membebaskan budaknya itu, satu ada akadnya, akad kitabah, yang kedua ada sigohnya ngomong. Kata tuannya, kamu kalau punya uang bla 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 bla, maka kamu jika serahkan uang tersebut kepadaku, maka aku akan bebaskan dirimu. Kamu akan merdeka. Nah, begitu. Wasal itu A, syarat yang ketiga adalah iwadun, adalah ganti rugi. Wasyirata fi'i kaunu dainan au manfaatan muajjalan bin najmaini fa'aktsar. Adalah ganti rugi dan disyaratkan pada ganti rugi tersebut keadaannya itu dainan, keadaannya itu hutang, au manfaatan atau manfaat muajjalan yang ada tempoknya, binajmaini dengan dua kali najm, angsuran, fa'aksar atau lebih. Wala yajuzu dan tidak diperbolehkan aqallu min najmain, itu kurang dari dua kali pembayaran, dua kali angsuran. Wala buddha, maka mau tak mau harus min bayani qadril iwad, mesti dijelaskan ukuran kadar ganti rugi, wasifatihi dan sifat-sifatnya, wa adadin nujumi wa qisti kulli najmin, ada di nujumi dan juga jumlah angsurannya dan nominal cicilannya di setiap pembayaran, setiap angsuran. Itu harus jelas. Warabi'uha, yang keempat syaratnya supaya budak dapat zakat itu, sayyidun, adalah ada tuannya. Wasyurita fihi kaunuhu mukhtaran ahlat tabarru'in wa wala'in. Dan disyaratkan bagi si sayyid, si tuan ini, sebagai orang yang mukhtaron, orang yang tidak terpaksa gitu ya, bisa memilih, ahlat tabarru'in, apa, suka dermawan lah, wawalain, dan berhak melakukan pemerdekaan budak, wala. Fala tasihu, maka tidak sah, min mukrohin, dari orang yang dipaksa, wa mukatabin, dan dari seorang budak mukatab, wa in adzina lahu sayyiduhu, meskipun tuannya telah memberi izin kepadanya. Wala min sobiyin, dan tidak sah akad kitabah dari anak-anak. Wa majnunin, dari orang gila. Wa mahjuri safahin wa auliyaim la min mahjuri falasin. Falasin. Tayyib. Wa mahjuri, bukan tadi, bukan min sobiyin, bukan dari anak-anak, bukan dari orang gila, dan bukan dari orang yang mahjur. Mahjur itu orang yang dilarang menggunakan uangnya. Mahjuri safain, karena bodoh. Wa auliyaim, dan para wali mereka yang si mahjur ini, la min mahjuri falasin, bukan mahjur karena bangkrut. Wala min murtadin, dan tidak sah akad kitabah tersebut dari orang murtad. Li'anna milkahu mauqufun, karena harta milik orang murtad itu mauqufun, berhenti, disita maksudnya. Wa yajuzu, dan diperbolehkan, ini memang berat ikhwah pemahamannya. Sampai sini ya. Wa yajuzu sarfuz zakati, dan boleh menyerahkan zakat ilaihim qabla huluwin nujumi alal asoh, dan boleh menyerahkan zakat kepada para budak mukatab sebelum jatuh tempo angsuran alal asoh, menurut pendapat yang paling sahih. Wala yajuzu sarfu dzalika ila sayyidihim illa biiznil mukatabin. Namun tidak boleh menyerahkan zakat itu kepada tuan, ila sayyidihim, kepada tuan mereka, illa biiznil mukatabin, kecuali dengan izin si budaknya tersebut, budak mukatabnya itu. Lakin indu fi ila sayyidi saqata anil mukatabi biqadril masrufi ila sayyidi li'anna man adda dayna ghairihi bi ghairi idnihi bari'at zimmatuhu.
Lakin akan tetapi indufi'a apabila diserahkan ila sayyidi kepada tuannya sakoto anil mukatab maka gugur gugur maksudnya cicilannya ya biqadril masruf dengan bagian zakat ila sayyidi bagian zakat yang diserahkan kepada si tuan tersebut. Li'anna man adda daina ghairihi karena sesungguhnya siapa saja yang telah menunaikan hutang orang lain bi ghairi idnihi tanpa izin orang orang tersebut bariat dimmatuhu maka telah lepas tanggung jawab orang lain tersebut. Amal mukatabu adapun budak mukatab kita batan fasidatan dengan akad kitabah yang rusak, akad kitabahnya rusak, wahwa maka orang tersebut itu man lam yastaufi tilkal arkana wa syuruto fala yu'ta syai'an minaz zakah. Yakni budak yang tidak dapat memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, maka tidak diberikan sesuatu apapun dari bagian zakat. Baik, itu tentang budak. Alhamdulillah sudah tidak ada budak. Jadi mengamalkannya tidak berat. Nah, yang mu'alaf juga ngerti. Kalau mu'alaf ada zaman sekarang. Tapi ikhwah ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Berarti tinggal nomor 6, 7, dan 8. Kita masih membahas tentang mustahik orang yang berhak mendapatkan zakat dengan syarat-syaratnya itu tadi. Baik, ikhwah. Ini ada pertanyaan untuk materi-materi di channel seperti di grup Subat, apakah boleh di-share? Untuk grup Zubat boleh, Ayu Halwalad boleh. Kalau Kasifah belum. Nanti di-share kalau udah selesai. Kalau Kasifah. Jadi untuk Kasifah itu internal dulu seperti itu. Fungsinya apa? Fungsinya biar nanti masih bisa dikoreksi, ikhwah. Karena yang Al-Fakir khawatirkan, ikhwah. Kalau jamaahnya banyak, kalau jamaahnya banyak, itu kalau Al-Fakir salah menyampaikan, ngingetinnya ribet, ikhwah. Itu dia. Mengingatkannya susah. Kalau misalkan ya sekarang eh, yang hadir misal sekarang 7 orang, ketika Al-Fakir salah menyampaikan, kan enak me, apa ngasih taunya. Oh kemarin salahnya di sini. Tapi kalau misalkan ngerandom orang, waduh ngingetinnya gimana? Apakah besok dia ikut kajian lagi apa enggak gitu? Apakah dia di grup yang sama atau enggak? Nah, itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau untuk ayah walad itu boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk kasyifa ini nanti insya Allah halal. Kalau ini zubat insya Allah halal. Gitu.
Di-share boleh. Semoga ada manfaatnya. Ada lagi ya, kawan? Ada pertanyaan di sini. Jika kita pernah salah dalam menjelaskan ilmu, tapi lupa kepada siapa menjelaskannya, bagaimana apakah cukup dengan bertaubat? Sebenarnya, kalau kita tahu itu ya menjelaskannya ke siapa, itu kita tarik itu ucapan kita. Kemarin yang saya jelaskan itu salah, yang benar itu begini. Cuma kalau kita tidak tahu ke siapa, ya mau gimana lagi? Terus salah di sini, salah khilaf atau memang sengaja salah. Kalau sengaja salah, wajib bertaubat. Kalau lupa, misal salahnya lupa, Allah tahu keadaan kita. Ya, jadi kalau kita pernah salah menjelaskan ke orang, misalkan di grup, kalau di grup ya enak tinggal dikirim di grup gitu dalam bentuk catatan tulisan. Cuman kalau kajiannya di-share kemana-mana, gitu kita anda tahu siapa, tapi sudah di-share. Ya, semoga aja dia dengar kajian selanjutnya. Biasanya Al-Fakir kalau ada koreksian, Al-Fakir jelasin di kajian selanjutnya. Gitu. Itu jadi pertanggungjawaban ikhwah. Gitu. Itu yang dikhawatirkan. Kayak dulu waktu ngaji tafsir Jalalain ya. Itu dulu Kiai Ajis itu bahas tentang imam ikhwah. Itu juga di Mukhtarul Hadis. Beliau mengatakan hati-hati kalau jadi imam. Kalau salah tanggung jawabnya nggak cuma satu diri kamu aja, tapi bisa aja kamu nanggung semuanya. Karena ketidaktahuan kamu, tapi kamu maksa jadi imam gitu. Nah itu bahaya. Begitu juga ketika kita menyampaikan, maka paling aman itu kalau kita nyampein kitab. Itu bukan kajian bikinan kita gitu ya, Pak. Jadi kalau kita baca kitab, ya ini pertanggungjawabannya. Itu yang penting kita paham isinya dulu. Yang namanya salah manusia itu wajar. Yang nggak wajar itu kalau kita punya guru tapi nggak pernah salah, itu yang nggak wajar tuh. Pasti yang namanya orang punya kekurangan ya, pasti. Tapi kalau kita jangan begitu kaidahnya. Misalkan ke diri sendiri ngomong, tiap orang tuh punya kekurangan. Ah, saya nggak apa-apa, kekurangan saya ini, milih-milih kekurangan, nggak boleh. Tapi kalau untuk diri sendiri, usahakan sesempurna mungkin, walaupun nggak bakal sempurna ya. Tapi usahakan semaksimal mungkin kita ini jadi orang baik yang benar-benar baik gitu. Walaupun ya nggak bisa, cuman ya usaha aja. Nggak ada kaidah manusia itu bisa aja salah, nggak ada. Jangan pakai prinsip itu untuk diri sendiri. Tapi kalau kita buat orang lain, pakai. Orang itu nggak ada yang sempurna. Gitu. Jadi kadang orang begini, Ikhwah. Ketika dia dikoreksi oleh orang lain, ini Al-Fakir sering nemu orang kayak gini. Dia bilang, lah emang sifat saya kayak begini. Kalau kamu nggak suka ya udah. Nah, jadi dia apa istilahnya?
Satu, tidak bisa menerima nasihat. Yang kedua, ya dia anggap ini ya saya mengakui ini kekurangan saya itu. Tapi dia nggak mau merubah kekurangannya. Itu kita jangan sampai punya pola pikir demikian. Jadi kalau untuk diri kita sendiri, usahakan semaksimal mungkin. Ada rekan, ada teman, ada sahabat kita, ada orang lain yang memberi nasihat kita, atau ada yang bilang mengkritik kita, penyampaiannya salah dan lain sebagainya, kita terima, kita olah dulu tapi dalam diri kita. Ada lagi, wah, 3 menit lagi ya. Jadi kalau misalkan kita punya grup kebaikan, punya komunitas yang baik, maka share-lah sesuatu yang bisa langsung diamalkan. Sehingga ya kita berdoa semoga itu jadi amal jariah buat kita. Ngalir gitu. Cuman jangan mengharap. Itu. Makanya kita tuh perlu punya prinsip ya. Teori-teori itu kadang udah harus kita praktekkan untuk diri kita gitu. Misal teorinya, kalau berbuat baik itu dapat pahala. Nah, teori itu enggak perlu kita jadikan pegangan kita. Yang penting kalau buat kita, yang penting kita berbuat baik aja. Jangan mikir pahalanya. Pahala itu buat motivasi kalau lagi ngedown, aduh lagi males. Oh iya kalau saya berbuat ini dapat pahala ya gitu. Nah, baru. Tapi jangan setiap kebaikan kita itu dilandaskan dengan pahala. Gitu. Makanya kita harus punya prinsip dalam menjalani kehidupan kita ini. Santai saja. Allah itu telah mengatur semuanya. Apapun yang terjadi pada diri kita, ikhwah, itu adalah jalan terbaik. Kenapa Nabi Musa diutus ke Firaun? Kenapa Nabi Ibrahim diutus kepada Raja Namrud? Kenapa Nabi Muhammad diutus kepada abu-abu? Abu-abu banyak ya. Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya. Kenapa Allah mengutus para nabi kepada mereka? Karena Allah sudah tahu, Allah maha mengetahui para nabi itu mampu untuk menghadapi mereka semua. Allah Allah yang maha mengetahui sudah tahu bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Harun bisa menghadapi Firaun. Nah, dari sejarah nabi tersebut kita mendapatkan pelajaran apapun yang Allah berikan kepada kita berupa masalah, cobaan, itu kita harus husnuzon kepada Allah, kita ini mampu dalam melewatinya. Cuman emang kadang kita kan manusia, naik turun iman kita. Kadang cobaannya misal, waduh ini cobaan kok begini amat ya gitu. Itu kita sedang diombang-ambing. Apakah kita bisa bertahan atau tidak? Tapi ingat, Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitabnya yakni Aqidah At-Tahawiyah,
Beliau mengatakan wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatih. Dan segala sesuatu itu berjalan dengan takdir dan kehendaknya Allah. Dan kehendak Allah itu pasti terjadi. La masyiatu lil ibad. Tidak ada kehendak bagi para hamba illa masya'alahum. Kecuali Allah telah menghendaki kepada para hamba. Wa masya'alahum kana. Kalau Allah sudah berkehendak, itu pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau Allah tidak mengkehendaki, maka tidak akan terjadi. Jadi kalau kita dapat masalah itu tandanya Allah telah menghendaki gitu. Bahkan kalau di hikam lebih sadis lagi ikhwah. Waduh. Kalau di Al-Hikam itu kita diberi cobaan, mungkin ini di balik cobaan ini ada ridhonya Allah gitu. Cuman bagaimana cara kita meraih ridhonya itu? Ya kuncinya satu, bersabar. Yang kedua ya terima, apapun masalahnya terima. Tiap orang memiliki masalah dan cobaannya masing-masing. Kita itu sebenarnya tidak bisa memposisikan diri kita di posisi orang lain, tapi mungkin kita bisa merasakan begitu. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah yang kita hadapi, kita yakin kepada Allah ikhwah. Kita mampu. Allah memberikan kita masalah, Allah memberikan kita cobaan itu supaya kita semakin kuat menghadapi cobaan-cobaan yang akan datang ke depan. Di depan nanti akan lebih banyak cobaan-cobaan yang lebih besar, lebih dahsyat. Hari ini cobaannya gerimis, besok cobaannya hujan. Besoknya lagi cobaannya hujan lebat. Besoknya lagi cobaannya hujan lebat pakai petir. Besoknya lagi cobaannya hujan lebat pakai petir, pakai angin. Besoknya lagi cobaannya badai. Dan ternyata ujungnya adalah cuaca cerah. Nah, fase kita ke cuaca cerah itu, fase ketika kita ada terang itu beda-beda. Begitu. Tapi kita harus tetap husnuzon kepada Allah. Kita harus husnuzon. Baik ikhwah, hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa in wajadtum sawaban fahuwa minallah wa in wajadtum khata'an fahuwa min nafsi. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.